Oke cuy, selamat datang di channel Oke cuy Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Anacondas: The Hunt for Blood Orchid yang dirilis pada tahun 2004. Eits, kalian harus tahu kalau ini bukan film Anaconda yang berlatar belakang di hutan Amazon, tapi berlatar belakang di negara kita tercinta, yaitu Indonesia, tepatnya di Sungai Borneo atau Pulau Kalimantan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai alur ceritanya dan selamat menonton. Cihoy. Oke Jo, film ini diawali dengan beberapa suku pedalaman Kalimantan yang sedang memburu seekor macan belang. Namun tanpa disangka-sangka macan ini pun seperti berlari ketakutan. Dan ternyata macan itu pun sedang dikejar-kejar oleh seekor ular anaconda raksasa. Karena kejadian itu, para suku pedalaman ini pun ikut berlari dan salah satu di antara mereka pun terpeleset dan masuk ke dalam sungai. Lalu ketika ia hendak berenang ke tepian, namun naasnya ranting pohon tadi pun tiba-tiba patah dan dia kembali masuk ke dalam sungai tersebut dan akhirnya goodbye. Scene berpindah ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat, di mana di sini terlihat perusahaan Waxel Hall atau WH sedang melakukan meeting dan mereka membahas soal beberapa penyakit berat seperti kanker, polio, dan lain-lain. Yang dimana ada dua orang yaitu Gordon dan Jack. Mereka berhasil menemukan penelitian bahwa ada tanaman bernama blood orchid atau darah anggrek yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit, sekaligus bisa membuat seseorang awet muda di masa depan. Namun tanaman ini hanya ada di Pulau Kalimantan, Indonesia, dan tanaman itu pun mekarnya hanya 7 tahun sekali dalam 2 minggu saja. Akhirnya beberapa sedikit perdebatan, mereka pun sepakat untuk membentuk tim untuk pergi ke Kalimantan. Let's go. Singkat cerita, mereka sampailah di Pulau Kalimantan dan mereka pun mencari sewaan kapal. Tapi sayangnya mereka semua menolaknya dikarenakan sedang musim hujan. Tapi mereka mengatakan ada satu orang yang bisa mengantarkannya. Pria itu bernama Bill Jensen dan mereka pun bergegas mencari keberadaan Bill. Dan mereka pun berkata, Selamat malam. Kami dengar Anda bisa walaupun bahasa Indonesia mereka kurang lancar, tapi asisten Bill di sini cukup mengerti lah. Dan mengantarkannya untuk bertemu dengan Bill. Akhirnya Bill pun setuju dengan memasang tarif $50.000. Waduh, 700 juta lebih tuh coy. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun setuju. Dr. Jack, Gordon, Samantha, Gail, Dr. Ben, Cole, Trent, dan kapten kapal Bill Johnson berkumpul di pagi harinya untuk berdiskusi jalur mana yang akan mereka lalui. Sampai malam pun tiba. Di tengah asiknya makan malam, datang seekor monyet yang bernama Kong. Monyet itu adalah peliharaannya Bill. Monyet ini pun naik ke atas kapal untuk memetik buah. Namun dia ketinggalan kapal dan mencoba mengejar kapal di pinggiran sungai. Namun di sini terlihat Kong sedang seekor ular dan akhirnya keesokan paginya Bill mencoba mencari Kong dan semua orang pada sibuk dengan urusan masing-masing. Di saat Gail sedang menelpon, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sungai. Dan dia tidak bisa berenang karena dia terluka di bagian tangan. Dan seketika itu memancing buaya yang ada di dalamnya. Dan untung saja dengan sigap Jensen berhasil membunuh buaya tersebut dengan pisau.
Jensen pun bingung lalu bertanya kepada mereka mengapa mereka semua berani bertaruh nyawa demi sebuah anggrek, dan mereka pun menjawab karena bunga tersebut bisa membuat kita menjadi miliarder. Dan tiba-tiba akhirnya si Kong pun kembali dengan wajah ketakutan. Keesokan harinya terlihat banyak kayu yang bertebaran di sungai, dan itu membuat mesin kapal menjadi rusak. Akhirnya Bill pun mencoba memperbaikinya, namun sayangnya sudah terlambat. Mesin kapal itu pun kehilangan kendali dan akhirnya mereka pun semua terjun bebas ke dalam sungai. Dan mereka semua berusaha mencoba ke tepi sungai. Dan tiba-tiba ada seekor ular yang melintas, tapi untung saja hanya lewat karena mereka semua sudah di darat. Karena kejadian ini mau tidak mau mereka pun terpaksa menerobos jalur pintas agar bisa mendapat bantuan. Kemudian Bill pun menelpon temannya untuk meminta bantuan dijemput di sebuah lokasi yang telah ditentukan dengan bayaran $5.000. Dan akhirnya mereka pun menerobos hutan tersebut. Sampailah mereka kepada sebuah rawa besar yang mengerikan. Dan mereka pun menyarankan untuk memutar, tapi Bill bilang kalau itu sangat memakan waktu. Mau tidak mau mereka pun akhirnya menerobos rawa tersebut, dan si Kong pun memata-matai dari atas pohon. Dan bisa kalian lihat sendiri apa itu. Dan tiba-tiba anaconda itu pun melintas, dan mereka pun merasakan sesuatu yang aneh. Dan mereka pun panik. Dan benar saja, salah satu di antara mereka dihajar sama ular anaconda tersebut. Singkat cerita, beberapa di antara mereka pun berhasil selamat. Dan mereka pun berdebat atas kejadian tadi, karena salah satu anggota dari mereka sudah tewas. Bill mengatakan itu adalah anaconda, namun dia belum pernah melihat yang sebesar itu. Tapi Bill di sini mengatakan jangan terlalu panik, karena kemungkinan ular tersebut, karena biasanya jika dia sudah memakan, dia kemungkinan akan beristirahat cukup lama. Akhirnya mereka pun bingung antara mau melanjutkan apa tidak. Tapi Jack di sini tetap ngotot ingin melanjutkan ekspedisi tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk fokus kepada kapal yang akan menjemput mereka nanti. Mereka kerap kali dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang menakutkan. Mulai dari serangan lintah dan laba-laba yang masuk ke dalam sepatu. Dan laba-laba itu sangat berbahaya yang bisa melumpuhkan orang. Dan untung saja diingatkan oleh Trap. Dan laba-laba itu pun kemudian disimpan ke dalam botol. Dan naasnya, yang diharap-harapkan kapal penjemputan mereka pun akhirnya mengalami kecelakaan karena serangan dari seekor anaconda. Dan kapal itu pun meledak. Dan mereka semua pun menghampiri kapal tersebut. Akhirnya mereka pun mengumpulkan sisa-sisa benda-benda yang ada di kapal tersebut. Kong pun ikut membantu. Singkat cerita, mereka pun sampai di pemukiman suku pedalaman tadi. Di sini mereka disambut oleh beberapa tengkorak dan tidak disangka ada juga bangkai seekor ular di situ. Dan mereka pun akhirnya berinisiatif untuk membuat rakit. Dan mereka pun bergotong royong. Jack pun merayu salah satu dari anggota tersebut agar melanjutkan misinya, namun dia menolaknya. Namun di sini Jack pun keras kepala, akhirnya terjadi perdebatan di sini. Di sini Gordon terlihat menemukan kotak yang berisikan pistol. Dan dia pun heran kenapa kotak ini dan telepon genggam ini ada sama si Jack.
Dan Jack pun tiba-tiba datang mencoba mengajak Gordon untuk ikut melanjutkan ekspedisi ini. Namun Gordon pun tidak mau karena keselamatan baginya yang paling penting. Dan akhirnya Jack pun marah dan mengeluarkan laba-laba itu supaya menggigit Gordon. Dan akhirnya Gordon pun lumpuh, tidak bisa bergerak. Oh my God. Dan si Jack tadi pun pergi sendiri meninggalkan teman-temannya. Memanglah kau Jack. Semua pun marah kepada Jack. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk mengambil kembali rakit tersebut dengan cara menyusuri hutan tadi. Dan kebetulan pada musim ini adalah musim kawin ular anaconda. Jadi memang sedang banyak-banyaknya. Maka dari itulah suku pedalaman tadi mengungsi untuk sementara. Di tengah perjalanan mereka pun dikejutkan dengan anaconda yang telah mencegatnya. Dan dengan rasa panik mereka pun semua jatuh terjerembab ke dalam gua. Namun Trent di sini pun terperosok ke dalam air dan Trent pun tewas. Dan salah satu dari ular itu pun mati di tengah. Dan si Cole pun yang kegirangan lalu tiba-tiba dia dililit oleh ular tersebut. Dan untung saja dia berhasil selamat. Dan singkat cerita, Jack pun berhasil menemukan tanaman anggrek tersebut. Saat mereka mencoba mengambil rakit tersebut, tiba-tiba Jack pun datang dari belakang dan memukul Bill hingga tumbang. Sementara Samantha disuruh Jack untuk memetik bunga anggrek itu. Dan di bawah retakan kayu tersebut terlihat ular yang sedang kawin yang telah berbaur dengan bunga anggrek itu. Terlihat di situ ularnya memang sangat-sangat besar. Setelah Samantha berhasil mengambil beberapa bunga anggrek tersebut, lalu dia pun melemparkannya. Ketika Jack hendak mengambil bunga tersebut, dia tergigit oleh laba-laba yang membuat tangannya menjadi kaku. Dan Jack pun jatuh bersamaan dengan Samantha. Dan akhirnya Jack pun dimakan oleh ular tersebut. Di sini terlihat Samantha mencoba berusaha untuk naik ke atas. Dan akhirnya Samantha pun berhasil naik ke atas. Lalu menyiramkan bensin ke ular tersebut. Dan dengan sigap, Cole pun langsung menembakkan flare ke mulut ular tersebut dan meledak. Bersamaan dengan reruntuhan tebing-tebing tersebut dan menimbun semua ular tersebut. Akhirnya Bill, Cole, Samantha, dan Gail pun selamat. Dan cerita ini pun selesai. Oke Jo, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Terima kasih, Oke Jo Film pamit dan Cihoy.